tanggal 2 Maret 2021, tepat 1 tahun pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Dan jumlah kematian akibat virus ini di Indonesia sangat tinggi. Di Kota Malang sendiri tercatat per 1 Maret 2021, total sebanyak 1.063 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPT Pemakaman Kota Malang, Takruni Akbar. Ia menyebut data sejak awal kasus COVID-19 dinyatakan masuk Indonesia pada Maret 2020 hingga 1 Maret 2021, ada 1.063 orang yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari 1.063 warga yang meninggal dunia tersebut, hampir separuhnya meninggal dengan status positif COVID-19. Separuhnya lagi berstatus probable dan meninggal sebelum dipastikan terkonfirmasi positif COVID-19. Rekor tertinggi pemakaman jenazah COVID-19 terjadi pada Januari lalu. Total petugas melakukan 17 jenazah dengan protokol COVID-19. Pemerintah Kota Malang sendiri telah menyiapkan 2 lahan pemakaman khusus pasien COVID, yakni di TPU Sukorejo dan TPU Kuto Bedah. Namun mayoritas keluarga memilih pemakaman dilakukan di lahan terdekat dengan domisili keluarga. Sementara untuk pemakaman jenazah dengan protokol COVID, total 15 petugas ditugaskan. Untuk menghindari petugas kelelahan, pemakaman dibatasi maksimal pukul 6 malam. Selebihnya akan ikut pemakaman keesokan harinya. Untuk pemakaman secara protokol kesehatan yang terpapar COVID, kita menghitung mulai Maret 2020 hingga sekarang, itu sudah 1063 ya, sudah cukup besar juga ini korbannya ya. Jadi pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan supaya mempermudah untuk memfasilitasi masyarakat. Barangkali ada kesulitan untuk makam keluarga yang terpapar, maka disediakan makam khusus untuk COVID. Cuman masyarakat lebih memilih di makam yang dekat lingkungannya. Kami dari tim selalu memfasilitasi dikehendaki di mana kita mengikuti. Nah, sampai saat ini memang belum ada catatan bahwa terjadi penolakan, ya. Penolakan di lingkungannya untuk pemakaman COVID ini tidak pernah ada di Kota Malang. Jadi semuanya menerima. Tapi bagi mereka yang kesulitan, bukan karena ditolak, tapi areanya itu sulit, ya. Itu baru kita menggunakan makam khusus COVID. Ya relatif ya, minimal itu 2. Yang paling banyak itu rekor ya di bulan Januari kemarin itu 17 kegiatan pemakaman. Jadi mulai jam 8 kita start, selesai sampai jam subuh setengah 4. Biasanya start itu Simon Alfredo melaporkan. Jadi kalau lebih itu ya harus. Meningkatnya debit air Sungai Brantas di dam perambatan Gunung Sari Bumi Aji Batu patut diwaspadai karena musim penghujan belum berakhir. Tidak hanya itu, rusaknya bronjongan sungai akan berdampak pada semakin deras aliran air dan rawan terjadinya kerusakan lahan di pinggir sungai. Meningkatnya debit air Sungai Brantas berdampak pada semakin besar dan derasnya aliran air di dam perambatan Gunung Sari Batu pada musim penghujan. Meningkatnya debit air ini harus diwaspadai bersama karena dam perambatan ini sudah mengalami kerusakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir dan dikhawatirkan akan berdampak pada lahan pertanian di sepanjang aliran sungai. Pada musim penghujan tahun ini terlihat permukaan aliran air meningkat dan air mengalir cukup deras pada saat tidak terjadi hujan dan akan semakin deras ketika hujan lebat turun. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran pemilik lahan di pinggir aliran sungai karena beresiko terjadinya longsoran tanah dan lahan pertanian ketika permukaan air meningkat dan aliran air semakin deras. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan lahan pinggir sungai terjadi beberapa waktu yang lalu di beberapa titik lokasi dan bisa kembali terjadi apabila hujan deras kembali turun. Di lokasi kerusakan tidak hanya berupa lahan pertanian pinggir sungai, tetapi juga tembok pondasi di bawah jembatan yang sebagian mulai belah. Di lokasi lainnya juga terlihat bronjongan sungai rusak sehingga aliran air menjadi deras dan lahan pinggir sungai rawan terjadi longsoran. Lahan pertanian juga kena, Bu ya? Iya, kena. Kapan itu kena? 1 mingguan nih. 1 minggu. Lumayan, Bu ya? Iya, lumayan. Ambilnya. Ya. Sana juga bronjongan juga Habis. habis, Bu ya? Iya, habis. Itu pas air besar, Bu ya? Iya. Setiap penghujan seperti ini, Bu? Iya. Rugi, Bu, yang punya lahan, Bu ya? Ya rugi. Iya. Tapi kan nggak bisa dianukan lagi, Bu ya? Nggak bisa antisipasi, Bu ya? Nggak bisa.
Emang dari hulunya besar Bu ya? Besar. Besar sekali Bu ya. Iya. Bu, kalau Besar. sudah gini kan petani rugi Bu ya, kalau Iya. lahan lama-lama semakin menyempit Bu. Iya. Bu, harapannya sebagai petani apa Bu harapannya Bu? Harapannya ya pemerintah harus harus apa itu? Perbaik. Iya, diperbaiki, Hmm. dibronjong lagi. Oh, beronjong lagi Iya. ya. Biar Biar mandek. airnya nggak Iya, terlalu enggak deras sekali ya. deras sekali Iya. Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Batu tembus Rp120.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Batu dipicu karena cuaca buruk sehingga pasokan dari petani menurun. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Batu harganya naik hingga 50%. Sebelumnya harga cabai rawit semula Rp70.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah besar sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya, kini juga naik hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan sejumlah harga tidak hanya cabai merah dan cabai rawit, namun sejumlah komoditi lainnya seperti bawang merah semula harga 25 kg kini naik menjadi Rp35 per kilogramnya. Salah satu pedagang mengaku, naiknya harga sejumlah komoditi sayuran di pasar tradisional Kota Batu meroket, ditengarai oleh cuaca buruk serta minimnya pasokan dari petani. Sehingga semula dalam sehari bisa menjual 30 kg, kini hanya mampu 2 kg-nya dalam sehari. Kenaikan harga cabai dan bawang merah juga disusul harga sayuran lainnya seperti wortel, kubis, brokoli, bawang putih juga ikut naik harganya. Para pedagang berharap kepada pemerintah untuk menstabilkan harga cabai rawit di pasaran dan sejumlah harga komoditi lainnya. Terutama Lombok Mas, Ya. Lombok itu mencapai 120 Lombok apa itu? kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya cuma 75-80. Sekarang langsung menjadi 130. Kalau yang cabai rawit hijau? Loh, iya Mas, Ya, yang hijau itu 50-nya. 50. Sebelumnya, ini mahal Mas malahan. Sebelumnya 80. Sekarang Untuk 120. turun. 50. Selain Lombok apa aja yang naik? Bawang merah, bawang putih, lombok merah, jagung, manis, itu naik. Kalau bawang merah berapa? Bawang merah sekarang 32 kalau yang besar tadi. Kalau ini 28. Terus pasokannya sulit nggak? Ya rotok angel Mas, agak sulit. Agak sulit. Nggak sulit. Kalau lombok ini malah sulit sekali Mas. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga jual cabai rawit di pasar tradisional di Kota Malang terus melonjak. Kini harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai rawit ini akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga stok cabai di pasaran menjadi langka. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Oro-Oro Dowo Klojen Kota Malang. Per hari ini, harga cabai rawit terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga cabai rawit berkisar di Rp60.000 per kilo, pada pekan kemarin naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya dan kini harga cabai kembali melonjak dan tembus Rp920.000 per kilogramnya. Kasiati, salah satu pedagang, mengatakan kenaikan harga cabai rawit terjadi semenjak pekan kemarin. Kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan pasokan dari petani yang berkurang akibat curah hujan yang tinggi. Karena mahalnya harga cabai rawit, pedagang pun terpaksa mengurangi pasokan dari petani. Tingginya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Kenaikan harga cabai rawit yang melambung tinggi juga membuat daya beli masyarakat menurun. Masyarakat yang biasanya beli dalam jumlah banyak kini dikurangi. Sementara itu, selain cabai rawit yang melambung tinggi, kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Dari Rp22.000 per kilogramnya menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang putih dari Rp22.000 per kilogramnya menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Ini sekarang harga cabai berapa ini? 120. Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya murah, cuma 50.000. Ini naiknya mulai kapan, Bu? Udah 1 mingguan. Udah lama, Mas. Bu, ini naiknya kenapa ini, Bu? Nggak tahu karena mungkin banjir apa kena hujan rusak. Yang pengambilannya mahal, Bu ya? Iya. Bu, kalau
cabenya mahal gini, orang beli gimana ya? Ya ada orang beli 1 on, setengah on gitu. Ya banyak sih mas, 1/4 gitu kadang-kadang. Dikurangi dari biasanya gitu Bu? Ya, Bu, kalau stoknya sendiri banyak apa sedikit Bu? oh, cuma sedikit mas. Nggak berani nyetok nanti kalau turun. Simon Alfredo melaporkan. KONI Kota Batu siap mensukseskan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 200 atlet, pelatih, dan pengurus KONI siap divaksin agar tidak terpapar dan terhindar dari COVID-19 karena masuk dalam kategori prioritas. Program vaksinasi COVID-19 di Kota Batu saat ini memasuki tahap kedua dan menyasar para pekerja pelayanan sektor publik. Atlet dan pegiat olahraga menjadi salah satu kategori prioritas untuk mendapat vaksin agar tidak terpapar dan terhindar dari COVID-19. Ketua Umum KONI Kota Batu, Mahfud, mengatakan pihak KONI telah mendapat permintaan dari pemerintah Kota Batu terkait data atlet dan pengurus KONI beserta cabang olahraga untuk segera disetorkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapat vaksin. Mahfud mengatakan untuk vaksinasi kita sudah dapat permintaan dari pemerintah kota karena memang pegiat olahraga dan atlet termasuk prioritas, baik atlet, pelatih, pengurus KONI yang usianya memenuhi syarat. Ketua KONI Batu menambahkan dari pelatih, atlet dan pengurus KONI Kota Batu serta pengcap seluruhnya sekitar 200 orang diharapkan dengan mendapat prioritas vaksin, upaya pembinaan atlet akan lebih fokus dan ketika mengikuti kejuaraan akan lebih maksimal. Vaksinasi kita sudah mendapat permintaan dari pemerintah kota karena memang untuk pegiat olahraga, atlet dan pelatih itu termasuk prioritas ya setelah aparat pemerintah ini pelayan publik ya, sehingga kita sekarang sudah menyiapkan data. Insya Allah besok Selasa kita serahkan ke Dinas Kesehatan. Itu atlet dan pengurus atau khusus atlet saja Pak? Atlet dan pelatih dan pengurus KONI, pengurus pengcap yang usianya memenuhi syarat ya. Jumlah total ada berapa Pak? Perkiraan kami lebih dari 200 ya. Lebih dari 200 vaksin untuk program tahap kedua ini Pak ya? Iya. Pak, harapannya dengan divaksin? Saya berharap dengan sudah kita mendapat prioritas berarti pelaksanaan pembinaan menjadi bisa lebih intens ya, karena tidak terhalang oleh ini karena sudah merasa tervaksin gitu ya. Mudah-mudahan kekebalannya juga ini menjadi baik dan akhirnya pembinaan maupun mengikuti kejuaraan sudah bisa betul-betul maksimal. Dengan sistem yang baru. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Menjamu 5 tahun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, dan Dies Natalis ke-40 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 7, dilaksanakan kegiatan seminar nasional dengan tema Peluang dan Tantangan Investasi Pasar Modal di Era Disrupsi, Selasa 2 Maret 2021. 5 tahun kiprah Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau BEI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma telah banyak memberikan kontribusi dan sebagai sarana edukasi, sosialisasi pasar modal kepada masyarakat melalui seminar nasional, sekolah pasar modal, dan lainnya. Tidak hanya itu, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau BEI FEB Unisma sudah banyak meraih berbagai prestasi di tingkat nasional. Dalam rangka 5 tahun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau FEB Unisma, dilakukan berbagai kegiatan lomba dan juga seminar nasional pasar modal. Sebelum memasuki kegiatan seminar, terlebih dahulu dilaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba TikTok dan pemotongan tumpeng serta kue ulang tahun oleh Dekan FEB, Nurdiana SE MSI, dan diserahkan kepada perwakilan Yayasan Unisma dan penggiat pasar modal di FEB Unisma. Memasuki seminar pasar modal yang berlangsung secara daring dan luring ini diawali dengan sambutan Dekan FEB Unisma Nurdiana SE MSI. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan keberadaan pasar modal di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Dekan dan penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber.
Seminar pasar modal ini mengambil tema peluang dan tantangan investasi pasar modal di era disrupsi ini, menghadirkan 4 pembicara diantaranya Lutfi Jain Puadi, Kepala Dewan Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Pauji, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan Dr. Andes Imam Subekti, praktisi dan pegiat pasar modal. Dengan dipandu moderator Dr. Agus Salim SE, dosen FEB Unisma, para narasumber memberikan dan membahas terkait kebijakan otoritas jasa keuangan atau OJK dari sisi pengawasan investasi di pasar modal, strategi investasi di pasar modal, serta strategi investasi di era disrupsi. Maksud kami menyelenggarakan seminar nasional ini sebagai puncak dari 5 tahun anniversary dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepat 2 Maret 2021 ini telah memiliki usia yang ke-5 tahun. Nah, dengan usia yang 5 tahun ini, kiprah dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang telah banyak memberikan value dalam sosialisasi dan edukasi pasar modal, baik kepada kalangan investor milenial, kepada mahasiswa, kepada masyarakat, bahkan kepada tingkatan pesantren dan SMA. Nah, dari sinilah prestasi-prestasi dari Galeri Investasi FEB Unisma ini pada 2020 kemarin dalam kompetisi Tendance Challenge yang digelar oleh PT Bursa Efek Indonesia berturut-turut telah memiliki peringkat 1, yaitu di kompetisi periode 2 dan 4. Nah, kemudian pada periode penilaian secara full period kita mendapatkan juara umum 3 nasional, karena disitulah diambil 3 besar. Jadi secara nasional kita menduduki ranking ketiga, juara umum nasional. Di Jawa Timur insya Allah kita menduduki peringkat yang pertama. Nah, dari sini kita sudah bisa menggerakkan transaksi saham senilai 26-30 miliar dari investor milenial. Nah, untuk itulah kami berharap di puncak 5 tahun anniversary ini bisa semakin memberikan kiprahnya, terutama memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal dan menggerakkan bagaimana fungsi pasar modal itu sebagai penggerak ekonomi nasional itu bisa menarik dari simpati investor, terutama investor milenial. Ada 4 narasumber yang sengaja kami undang dalam seminar nasional hari ini, yaitu dari OJK, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal, yaitu Bapak Lutfi Jain Puadi, kemudian dari Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, ada dari PT Indo Premier Sekuritas sebagai mitra bisnis kita saat mengolah dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Kami berharap di tahun ke-5 ini dengan menggelar seminar nasional bisa semakin mengembangkan perekonomian nasional melalui pasar modal, dan kami dari sisi perguruan tinggi turut mendukung bagaimana hal ini bisa dicapai, terutama di masa pandemi. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama di saat awal pandemi itu pasar modal betul-betul terimbas. Ternyata dengan berjalannya masa pandemi terjadi peningkatan transaksi saham. Nah, untuk itulah kami berharap semua peserta seminar bisa mendapatkan value dari apa yang kita laksanakan, dan semoga maju terus pasar modal Indonesia. Iwan Hikmawan melaporkan.